Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Saat ini saya sedang berada di daerah Tanah Merah untuk mewawancarai warga sekitar terkait isu politik Indonesia menjelang tahun 2024. Ibu, apakah sudah tahu 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi tidak bisa mencalonkan presiden lagi, Bu? Iya, sudah tahu 2024 nanti akan ada pemilihan presiden lagi. Menurut saya, setahu saya, di dalam periode itu nggak boleh ada namanya 3 kali periode. Jadi harus 2 kali. Oh, hanya 2 kali? Harus 2 kali. Oke. Melihat pemerintahan Pak Jokowi, Bu ya, menurut Ibu program apa sih, Bu, yang perlu dilanjutkan untuk berikutnya di tahun 2004 nanti? Menurut saya itu tentang pembangunan. Contohnya kan saya sekarang tinggal di daerah Tanah Merah tuh. Sekarang ada pembangunan di jalanan. Jadi menurut saya tentang pembangunan di jalanan itu ya biar tidak adanya banjir, got yang mampet, terus jalanan juga jadi lancar. Terutamanya lingkungannya menjadi bersih lah, karena nggak ada got itu kan bisa menyebabkan banyak nyamuk. Oh gitu, Bu. Ya. Pertanyaan ketiga, Bu, namanya pemerintahan, Bu, tidak ada yang 100% sempurna ya, Bu ya, benar. Pasti ada aja kekurangan. Sebagai pembelajaran ke berikutnya, Bu, apa sih yang perlu ditambahkan ataupun yang belum ada di pemerintah Pak Jokowi ini, Bu? Menurut saya yang perlu ditambahkan yaitu tentang hukum. Tolonglah hukum itu berlaku dengan seadil-adil mungkin. Sama yang kedua itu tentang korupsi. Sekarang itu yang namanya korupsi itu pemerintah itu banyak banget yang melakukan korupsi. Tolonglah perhatikan masyarakat kecil. Jangan gituin korupsi terus. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, Bu, menurut Ibu mana yang lebih penting, Bu, sosok presiden yang tampak merakyat atau sosok presiden yang gagah atau sosok presiden yang cerdas, Bu? Kalau menurut saya memilih sosok presiden yang merakyat. Karena kalau presiden itu merakyat, pasti presiden itu akan tahu keluhan masyarakatnya itu apa, yang diperlukan di dalam masyarakatnya itu apa. Jadi dia pasti, kalau saya memilihnya merakyat. Oke, merakyat ya, Bu ya. Oke. Bagaimana sih, Bu, kriteria sosok presiden yang Ibu harapkan? Ya itu tadi, presiden yang merakyat, yang jujur, yang cerdas, yang mampu untuk mengayomi masyarakatnya. Oke, hanya itu, Bu? Saya cukup sih hanya itu. Oke. Ada apa tidak, Bu, nama tokoh yang sesuai dengan kriteria Ibu tadi? Bisa Ibu sebutkan? Kalau menurut saya memilih Ridwan Kamil. Dengan alasan apa, Bu? Dengan alasan Ridwan Kamil itu dia kayak merakyat, terus kekeluargaannya juga bisa dicontoh, agamanya juga kuat, dia orangnya rendah hati. Cuman karena Ridwan Kamil itu tidak termasuk di dalam pencalonan 2024, jadi saya memutuskan untuk memilih Anies Baswedan. Oke. Dengan alasan apa, Bu, untuk memilih Anies? Saya kan tinggal di daerah DKI Jakarta. Jadi selama ini saya kepemimpinan saya itulah Anies Baswedan. Menurut saya selama ini Anies Baswedan itu ya cukuplah untuk mengayomi masyarakat di daerah DKI Jakarta. Terus sama saya tinggal di Tanah Merah. Dia sekarang tuh ada pembangunan jalanan, kalau ada acara apa dia bisa datang, dia pokoknya sama masyarakat itu dekat lah gitu, bisa mengayomi lah gitu. Oke. Menurut Ibu, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa, Bu? Karena saya memilih untuk terus terang saya jatuh hati kepada Anies Baswedan, jadi saya memilih partai PKS. Oke, yang terhubung dengan PKS itu kan nggak hanya PKS, Bu ya? Iya. Ada juga Nasdem, ada juga Demokrat. Jadi Ibu hanya memilih partai PKS? PKS aja. Oke. Apa sih, Bu, harapan Ibu untuk pemerintahan di 2004 nanti, Bu? Pastinya harapan saya ke depannya harus lebih bagus lagi lah. Terus lebih memperhatikan masyarakat lagi. Terus yang saya rasakan sekarang ini, terutama saya punya anak sekarang umur 7 tahun. Kenapa di daerah DKI Jakarta itu di dalam pendidikan aturannya harus di atas 8 tahun baru masuk sekolah SD negeri. Sedangkan anak saya umur 7 tahun dia udah bisa baca tulis hitung. Jadi anak saya tahun ini pun nggak bisa sekolah. Gara-gara karena umurnya itu belum cukup.
Jadi tolonglah ke depannya jangan ngituin umur. Kalau dia udah bisa baca, tulis, hitung, umurnya udah 7 tahun, itu berarti dia udah mampu untuk sekolah. Sekarang kan jadi kebanyakan anak yang 10 tahun masuk sekolah SD, itu bagaimana ke depannya? Kalau anaknya tuh 10 tahun, sedangkan bekerja kan yang dicari itu umur 21, 22 tahun. Kalau dia sekolahnya 10 tahun berarti dia lulus SMA 21, 22 tahun. Bagaimana dia mau terima sekolah kerja? Oke. Berarti ada dampak nih Bu ya. Ada dampak negatifnya banyak. Salah satunya Bu bisa Ibu Salah sebutkan? satunya kan terutama itu masalah, ini maaf ngomong jorok, masalah seks. Anak itu kan kalau dia udah SMA, dia udah 22 tahun, 21 tahun, itu kan dia udah tahu yang namanya berpacaran. Jadi kan anak itu sekolahnya pamit dari rumah sekolah, tahu-tahunya dia udah menyimpang, bukan ke sekolah lagi. Karena kan dia udah besar, itu pikirannya bukan untuk fokus untuk ke sekolahan lagi. Dampaknya juga banyak. Jadi dengan demikian itu sangat berdampak sekali. Sangat berdampak sekali bagi saya. Makanya kalau kayak gini, kayak anak saya itu sekarang belum bisa sekolah, umurnya baru 7 tahun. Sehingga yang anak Ibu rasakan sekarang tuh apa Bu? Apakah Dia dia malas saya- belajar kah? Dia Atau saya suruh belajar, dia jadi malas belajar. Karena bagi pikirannya di sekarang, ngapain belajar, orang umurnya juga belum bisa masuk sekolah, umurnya masih kurang. Nah kan itu termasuk dampak juga. Anak saya jadi nggak mau jadi belajar, jadi malas belajar. Oke, Bu. Bapak, apakah Bapak sudah tahu pada 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi, Pak? Menurut Bapak bagaimana Pak tanggapannya? Ya, saya sudah tahu. Nah, kalau untuk 2 periode sudah cukup lah Pak Jokowi. Sesuai dengan peraturan yang ada, Indonesia pemilihan presiden cukup 2 kali, nggak ada yang 3 periode. Di zaman Orde Baru. Pertanyaan kedua, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Bapak program apa sih Pak yang perlu dilanjutkan lagi? Ya, pembangunan, pemerataan dari ekonomi, dari yang sebelum-sebelumnya lah, lebih ditingkatkan lagi. Oke, jelasnya pembangunan dan pemerataan ya Pak ya. Ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga, pemerintahan tidak ada yang 100% sempurna ya Pak ya, pasti ada saja kekurangan. Sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya, apa sih Pak yang perlu ditambahkan ataupun yang belum ada di pemerintah Pak Jokowi ini? Sebenarnya banyak sih. Yang pertama dari ini ya, hukum kita ya, kurang adanya penegasan. Kalau nggak viral nggak ditanggapi. Ya, hukum kita ini masih apa bahasanya, masih tumpul, masih ke bawah, Iya. ke atas ya. Jadi lebih ditingkatkan lagi lah ininya, perhatiannya terhadap masyarakat tentang hukum. Itu. Menurut Bapak, mana yang lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat atau sosok presiden yang gagah atau sosok presiden yang cerdas Pak? Mohon penjelasan Bapak. Semuanya penting ya, gagah, biar ini apa pandang ini Disegani sama masyarakat ya Pak? iya, sama berwibawa lah. Cerdas perlu, sebab memimpin negara kan nggak mudah kalau nggak ada kecerdasan. Masyarakat emang harus bermasyarakat, itu tujuannya jadi presiden ya kan, dia kan dipilih rakyat, jadi tahu dong. Kayak contoh sekarang kan nggak perlu di kantor, harus turun di lapangan, jadi nggak simpang siur. Isu-isu ini kan tahu keadaan di lapangan, keadaan masyarakat gimana kan, kayak gitu. Jadi menurut Bapak itu nggak ada pilihan, semuanya penting apa ya? Saling membutuhkan. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sih Pak kriteria seorang presiden yang Bapak harapkan? Itu tadi kembali lagi pertanyaan ke atas, bermasyarakat, merakyat, cerdas dan berwibawa, tegas. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada apa tidak Pak nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan Bapak tadi? Sebutkan Pak. Kalau masalah tokoh, ya seperti Jokowi lah, dan Soekarno, Soeharto, dan presiden sebelumnya. Itu kalau masalah pilih memilih siapa yang paling pun, aku rasa sama saja kan. Ya.
semuanya kan nggak mudah mimpin negara. Gitu. Yang penting ditingkatkan lagi cara memimpinnya kan. Gitu. Oke. Menurut Bapak, Indonesia itu lebih baik dipimpin oleh partai apa? Kalau masalah pilih partai memakai, rasa semuanya sama. Asal niat dan keinginan yang ingin memajukan Indonesia ini ada. Masalah partai A, B, C, dan D itu sama saja. Percuma kalau kita memilih partai A, tapi dia nggak bisa memajukan Indonesia, sama saja kan? Ya. Ini kan. Tapi yang lebih dominan mana sih Pak? Bapak lebih tertarik ke partai apa Pak? Kalau masalah dominan, nggak ada sih, sama saja bagi saya. Nggak tahu bagi Ada ya orang Pak ya? lain. Apa harapan Bapak terhadap pemerintahan berikutnya di 2024 nanti? Yang jelasnya, Indonesia harus lebih maju dari sebelumnya. Ini kan udah enak dipandang orang kan. Ini harus ditingkatkan lagi. Di mana Indonesia itu bisa dipandang negara, nggak diremehin negara tetangga ataupun negara luar. Gitu. Lebih ditingkatkan lagi, baik pun dari presidennya, rakyatnya, semuanya harus kerjasama. Menjelaskan pemimpinnya dong. Kan gitu. Intinya ya lebih maju lagi lah. Intinya lebih maju lagi dari yang sebelumnya ya Pak ya? Iya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Apakah Ibu sudah tahu pada 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi, Bu? Benar. Tidak bisa karena memang aturan dalam undang-undang tidak bisa lebih dari 2 periode. Oke. Pertanyaannya selanjutnya, Bu. Melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Ibu, program apa sih Bu yang perlu dilanjutkan lagi? Menurut saya perlu melanjutkan program seperti program menambahkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, karena saya lihat sekarang ini banyak masyarakat yang menganggur. Seperti membantu kayak kemarin tuh membangun UMKM ya? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Pemerintahan tidak ada yang 100% sempurna, pasti ada aja kekurangan, Bu ya. Sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya, apa sih Bu yang perlu ditambahkan ataupun yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi ini? Menghilangkan isu negatif seperti kabar corona yang terus menerus diperbincangkan, padahal suasana sudah membaik. Bertegas kembali kebijakan hukum, karena yang saya lihat sekarang ini banyak kebijakan hukum yang tidak berpihak pada kebenaran. Oke. Menurut Ibu, mana yang lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat atau sosok presiden yang tampak gagah ataupun sosok presiden yang cerdas, Bu? Saya merakyat. Kenapa, Bu? Karena dia bisa melihat dan merasakan kekurangan masyarakat. Dia bisa mengayomi masyarakat, dia bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat Secara langsung, Bu ya? Iya. Oke. Bagaimana sih Bu kriteria seseorang presiden yang Ibu harapkan nanti? Jujur, cerdas, rendah hati, merakyat. Oke. Iya. Ada nggak Bu seseorang tokoh yang memiliki kriteria tersebut yang Ibu harapkan tadi? Menurut saya sih tokohnya Najwa Shihab. Najwa Shihab. Tapi kan Najwa Shihab tidak termasuk pencalonan di 2024, Bu. Iya, saya rasa dia sesuai dengan kriteria saya, berhubung beliau tidak terdaftar di pencalonan presiden yang saya pilih. Anies, berhubung saya saya tinggal di Jakarta, dan saya melihat kepemimpinannya cukup bagus dan mengayomi masyarakat. Menurut Ibu, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa, Bu? Yang saya tahu sih membawa Anies itu partai KS, Nasdem, dan juga Demokrat. Jadi saya melihat ketiga partai tersebut. Apa Bu harapan Ibu terhadap pemerintahan berikutnya di 2024 nanti, Bu? Harus lebih baik dari sebelumnya. Tolonglah untuk harga sembako, cabai, bawang merah, bawang putih, telur, dan sebagainya. Dan untuk keamanan diberi tingkatkan lagi, karena banyak begal yang berkeliaran di mana-mana. Oke, dan banyak pelecehan juga sih Bu ya, benar Iya. kan? Oke. Baik Ibu, sekian dari wawancara saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Kesimpulan, saya menyimpulkan dari 3 narasumber saya, mereka berpendapat bahwa saat ini Indonesia
sedang mengalami ketidaktegasan dalam membina hukum, sehingga masyarakat menilai bahwa pemerintah selalu tajam ke bawah dan selalu tumpul ke atas. Kalaupun tidak viral dulu ataupun tidak diangkat oleh media dulu, baru diusut tuntas kasusnya. Kalaupun tidak viral, maka kasus tersebut akan hilang. Dan masyarakat menyadari kalaupun hal ini terus dilakukan oleh pemerintah, maka tidak heran kejahatan selalu ada di mana-mana. Karena kenapa? Karena pemerintah selalu berpihak kepada orang yang menengah ke atas ataupun orang yang dalam artian orang yang punya kesalahan, sehingga tidak dirasa adil kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berharap di tahun 2024 nanti sistem hukum yang ada di Indonesia ini lebih ditingkatkan lagi dan lebih ditegaskan lagi, sehingga dirasa adil dalam memberikan hukuman ataupun sanksi ketika terjadi kejahatan, baik secara sosial, ekonomi, ataupun pendidikan dan lain sebagainya. Terima kasih.